sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Iya, Siang. siang Kakak. Pada hari ini kami akan memaparkan beberapa materi seperti perkembangan teknologi 5G, sejarah dan perkembangan e-learning, dan definisi dan konsep e-commerce. Sebelum mulai, saya akan para pemateri. Yang pertama ada Nur, yang kedua Riki Arianto, dan yang ketiga ada Triwardana Susuma. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Mukti Hidayat Nur dengan materi perkembangan teknologi 5G, saya persilahkan. Oke, di sini saya sebagai pemateri ingin menjelaskan perkembangan teknologi 5G. Tapi sebelum masuk ke teknologi 5G, saya akan menjelaskan dulu teknologi-teknologi yang sebelumnya, seperti 4G dan sebagainya. Perkembangan teknologi di Indonesia sudah memasuki era 5G ya. Walaupun teknologi telekomunikasi sedang berkembang dengan pesat, masih mendapatkan tantangan mengenai peningkatan permintaan kecepatan mengakses data. Telah banyak negara yang mengkaji kemungkinan akan menerapkan teknologi 5G. Teknologi 5G ini mendukung kasus penggunaan yang muncul dengan berbagai aplikasi dan atribut kinerja, seperti aplikasi video yang sensitif terhadap delay, aplikasi dengan upaya yang terbaik, dan aplikasi yang handal. 5G ini juga direncanakan akan rilis pada tahun lalu sebetulnya. Jaringan generasi sebelumnya dari jaringan seluler adalah 1G, 2G, 3G, dan 4G. Generasi pertama adalah 1G dimulai pada tahun 1980. Fungsi dari 1G ini untuk mengirim suara simulasi. Generasi kedua ada 2G dimulai pada tahun 1990. 2G diperkenalkan untuk mengisi suara digital seperti misalnya kode CDMA, partisi akses ganda. Generasi ketiga ada 3G dimulai pada tahun 2000. 3G ini membawa data seluler seperti CDMA 2000. Generasi keempat ada 4G LTE. Dimulai pada tahun 2010. 4G ini memberikan lebih banyak solusi yang lebih baik dari 2G dan 3G. Third Generation Project Partnership yang berstandarisasi sebagai RTE. 1G, 2G, 3G, dan 4G bersama-sama mengarah ke 5G yang dirancang untuk memberikan lebih banyak koneksi yang sudah ada sebelumnya. Di Indonesia sendiri, penggunaan internet telah meningkat pesat. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Internet Indonesia, menunjukkan pada tahun 2017 penggunaan internet di Indonesia mencapai 143 juta atau mencapai 54% dari seluruh warga Indonesia. Kemudian meningkat menjadi 171 juta pada tahun 2018 atau mencapai 64%. Hal ini menunjukkan pemanfaatan teknologi telekomunikasi, khususnya internet, telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Apa sih teknologi 5G ini? Teknologi 5G ini merupakan penghubung internet seluler generasi kelima yang lebih baik dalam mengunduh dan mengunggah data menjadi lebih cepat dan kestabilan koneksi yang lebih baik. Pada teknologi 5G ini memanfaatkan spektrum radio sehingga dapat mengakses ini dapat lebih banyak dalam waktu yang bersamaan. Spektrum radio ini dipisah menjadi frekuensi yang berbeda. Dalam frekuensi yang berbeda, ini dibutuhkan untuk mempersiapkan komunikasi berbeda seperti siaran televisi,
mobile data, dan lebih banyak lagi. Tujuan utama dari teknologi ini adalah kecepatannya yang lebih baik dibandingkan 4G. Kecepatan transfer data dengan 1 milidetik ke perangkat lain dapat dihubungkan dengan peralatan rumah tangga dan sebagainya. Ada juga persyaratan dari 5G ini, yang pertama adalah kecepatan data, latensi, dan energi biaya. Kecepatan data ini mengacu pada jaringan yang dapat dilayani dari jumlah total data yang tersedia dalam satuan bit. Yang kedua, tingkat tepi merupakan para pengguna yang berada pada jangkauan daring mengalami kecepatan data yang buruk tetapi masih dalam batas wajar. Ketiga, titik puncak merupakan para pengguna mengharapkan mendapatkan kecepatan data terbaik pada konfigurasi jaringan yang memungkinkan dalam hal apapun. Yang dapat dilakukan dari 5G ini, dengan teknologi 5G ini kita dapat membuat menjadi lebih cepat dalam hal apapun dengan digunakannya 5G ini untuk melakukan penyelamatan dan pencarian yang lainnya dengan menggunakan kabel antara satu dan lain. Dan teknologi 5G ini digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh, membaca peta, dan juga dapat memantau data lalu lintas pada kendaraan otonom sehingga bisa dikatakan sangat penting pada game. Juga teknologi ini menjadi lebih lancar tanpa adanya hambatan lag atau latensinya. Begitupun dengan video call dan panggilan seluler. Teknologi 5G ini juga dapat digunakan untuk memantau kesehatan di rumah sakit jika keadaan darurat dan ingin memberitahukan dokter. Next. Cara kerja dari 5G ya. Terdapat 5 teknologi yang terangkum untuk dan membentuk fondasi teknologi 5G. Yang pertama ada gelombang milimeter, beamforming, band deflect, jaringan sel kecil, MIMO, multiple input, dan multiple output. Spektrum gelombang milimeter merupakan pita frekuensi tinggi dari spektrum negligible antara 30 hingga 300 GHz, yang mana dengan teknologi ini akan beroperasi. Disebut milimeter karena ukurannya yang hanya sekitar 1 hingga 10 milimeter. Gelombang milimeter ini mampu mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi. Frekuensi gelombang yang lebih tinggi dapat membuat jalur baru di jalan raya komunikasi. Hanya saja ini tidak dapat berpindah jika menggunakan gelombang frekuensi lebih rendah. Next. Perbedaan dari 5G dan 4G ya. Tentu saja berbeda karena teknologi yang digunakan oleh 5G ini adalah teknologi radio yang baru. Teknologi 5G ini hanya digunakan untuk meningkatkan dari jaringan kapasitas 4G yang ada dalam operator jaringan. Kecepatan yang didapatkan oleh pengguna juga bergantung pada pita spektrum operatornya masing-masing saat menggunakan jaringan 5G ini. Jaringan 5G ini juga bergantung pada dana yang akan dikeluarkan oleh operator untuk diinvestasikan pada pemancar baru dan tiangnya. Next. Pada jaringan kecepatan kelajuan 5G, pada jaringan 4G yang paling cepat saat ini adalah sekitar rata-rata 45 Mbps. Dengan teknologi 5G ini dapat mencapai kecepatan 10 sampai 20 kali lebih cepat, tetapi bertolak belakang saat ini. Kemudian dengan menggunakan teknologi 5G ini
mendownload film dengan resolusi yang HD hanya dengan jangka waktu yang singkat. Next. Alasan kenapa membutuhkan 5G di dunia ini terus mengalami perkembangan teknologi yang sangat cepat ya, dan manusia juga menggunakan data yang lebih banyak, terutama pada streaming video, musik, yang menyebabkan pita sentrum padat dan mengakibatkan kerusakan di dalamnya layanan, terutama pada daerah tertentu. Terus ada juga fitur yang dimiliki oleh 5G ini. Pada teknologi 5G ini memiliki resolusi tinggi pada pembentukan dua arah bandwidth yang besar bagi pengguna yang gila ponsel. Kecanggihan yang membuat lebih menarik untuk antar muka, penagihan yang lebih efektif, dan juga mempunyai alat untuk mengawasi pelanggan dengan tingkatan yang cepat, kualitas layanan yang tinggi untuk dapat menghindar dari kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. Mempunyai kecepatan hingga 25 Mbps pada kecepatan konektivitasnya, kecepatan untuk mengupload dan mendownload yang sangat tinggi hingga menyentuh puncak, dan masih banyak lagi. Next. Ini ada visi dari teknologi 5G. Yang pertama ada Enhanced Mobile Broadband. Yang kedua ada Ultra Reliable and Low Latency Communication. Yang ketiga ada Massive Machine Type Communication. Next. Tantangan penerapan 5G di Indonesia. Menurut Menteri Kominfo, kecepatan 5G yang dapat digunakan 10 kali lipat dari 5G dapat menyebabkan para pengguna membayar 3 kali lipat dari yang biasanya, dan pengguna 5G ini lebih cocok digunakan untuk usaha yang biayanya ditanggung besar. Dan di Indonesia, belum sepenuhnya siap untuk menerapkan teknologi 5G jaringan ini karena mempunyai tantangan tersendiri untuk diterapkan. Di Indonesia, karena belum mempunyai seperti model bisnis teknologi 5G, khususnya pada segmen retail. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari perkembangan teknologi 5G. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Baik, kepada telah menyampaikan dari selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan learning yang akan disampaikan oleh Ricky. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-learning. Oke, next. Sejarah e-learning. E-learning pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Iulianus di Urbana, Champaign, dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer Assist Instruction, dan komputer bernama Plato. Sejak saat itu, perkembangan e-learning berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Berikut perkembangan e-learning dari masa ke masa. Tahun 1990, era CBT Computer Basic Training, di mana mulai bermunculan aplikasi learning yang berjalan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia, video dan audio dalam format MOV
MPEG, atau AVI. Selanjutnya pada tahun 1999, sebagai tahun aplikasi e-learning berbasis web, perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajaran maupun administrasi belajar mengajarnya. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dan berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil. Oke, next. Apa itu e-learning? E-learning merupakan gabungan dari dua kata, yakni elektronik dan learning. Secara harfiah, e-learning adalah pembelajaran secara elektronik atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Dalam praktiknya, e-learning memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana belajarnya, sehingga dalam proses belajar mengajar bisa dilakukan oleh siapapun dimanapun, walaupun dalam keadaan jauh sekalipun. Oke, next. Manfaat e-learning. Oke, lanjut. 1. Efisiensi biaya. E-learning tersebut memberikan efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggaranya. Efisiensi penyediaan sarana serta juga fasilitas fisik untuk dapat belajar serta juga efisiensi biaya bagi pembelajar ialah biaya transportasi serta akomodasi. Fleksibel. Pada dasarnya belajar secara online tidak membutuhkan keharusan untuk on time layaknya kelas biasa. Kamu bisa juga mengatur waktu sendiri kapan saat yang tepat untuk mengakses situs web e-learning dan mempelajari hal-hal di dalamnya. Kamu pun bisa memilih sendiri mau belajar materi yang mana dulu. Oke, lanjut. Tidak ketinggalan perkembangan zaman. Terakhir, hampir semua sektor sudah memiliki situs online guna mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Maka, tak ada salahnya kalau proses belajar pun ikut menjadi berbasis online supaya bisa menjangkau lebih banyak siswa. Kelebihan e-learning. 1. Jauh lebih ringkas, artinya ialah tidak banyak mengandung formalitas kelas langsung ke dalam suatu pokok bahasan. Mata pelajaran yang sesuai kebutuhan. 2. Tersedia dalam 24 jam per hari. Artinya ialah penguasaan dalam materi tergantung pada semangat dan juga gaya serap siswa. Bisa bisa diuji dengan e-test. Ketiga, lebih mudah untuk diserap, artinya ialah menggunakan fasilitas multimedia yang berupa suatu gambar, teks, animasi, suara, dan juga video. Keempat, juga lebih efektif di dalam biaya, artinya ialah tidak perlu infrastruktur, tidak perlu juga minimum audiensi, dapat di mana saja, dan lain sebagainya. Kekurangan e-learning, kekurangannya suatu interaksi antara pengajar serta juga pelajar atau juga bahkan antar pelajar itu sendiri. Kecenderungan tersebut dapat mengabaikan aspek akademik atau juga aspek sosial dan juga sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau juga komersial. Proses belajar mengajar tersebut cenderung ke arah suatu pelatihan daripada pendidikan itu sendiri. Oke, lanjut. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan e-learning-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Riki yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah definisi dan konsep e-commerce yang akan dibawakan oleh Triwardana Kusuma. Baik, saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Next.
E-commerce, definisi dan konsep. Internet berkembang menjadi saluran distribusi global utama untuk produk, jasa, lapangan pekerjaan bidang manajerial dan profesional. Dampaknya mengubah perekonomian, serta struktur pasar dan industri, produk dan jasa serta aliran distribusinya, segmentasi pasar, nilai bagi konsumen, perilaku konsumen, lapangan pekerjaan dan pasar tenaga kerja. Dampaknya juga terjadi pada masyarakat dan politik dan perspektif kita terhadap dunia dan diri kita di dalamnya. Next. Komunikasi, pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Perdagangan, penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Proses bisnis, menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik, menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Layanan, cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya. Pelayanan atau operasi sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Pembelajaran, sarana pendidikan, dan pelatihan online untuk sekolah, universitas, dan organisasi lain termasuk perusahaan. Kolaborasi, metode kolaborasi antar dan intra organisasi. Komunitas, tempat berkumpul pangkal bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi, dan berkolaborasi. Next. E-commerce struktur dan klasifikasi. Ada dua tipe umum e-commerce. Yang pertama itu ada business to consumer, B2C. Transaksi online terjadi antara perusahaan dengan konsumen individual. Yang kedua itu ada business to business, B2B. Perusahaan melakukan transaksi online dengan perusahaan lain. Infrastruktur e-commerce itu yang pertama ada internet, jaringan global, yang kedua ada intranet, jaringan milik perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi internet seperti protokol internet, browser web, dan sebagainya. Yang ketiga ada extranet, jaringan melalui internet yang menghubungkan beberapa intranet. Infrastruktur non-teknis e-commerce. Selain infrastruktur aplikasi e-commerce juga ditunjang oleh 5 bidang pendukung. Yang pertama itu ada sumber daya manusia (SDM), 2 peraturan atau perundangan publik, yang ketiga pemasangan dan periklanan, yang keempat ada layanan-layanan pendukung, yang kelima ada kemitraan usaha. Next. E-commerce, klasifikasi e-commerce menurut pola interaksi atau transaksinya ada B2B dan B2C, business to consumer, B2B2C, customer to business, C2B, consumer to consumer, C2C, peer-to-peer, P2Peer, mobile e-commerce, m-commerce, local based commerce, e-commerce, intra-business, EC, business to employee, B2E, collaborative e-commerce, e-commerce, e-learning, exchange to exchange, e-government, model electronic commerce. Next. Kemudian ada electronic commerce adalah bidang multidisiplin. Yang pertama, disiplin ilmu utama, yang kedua ilmu komputer, yang ketiga pemasaran, yang keempat perilaku konsumen, kelima keuangan, keenam ekonomi. Teknologi pendahulu electronic commerce atau e-commerce. Yang pertama 1970-an, inovasi seperti electronic funds transfer (EFT), dana dikirim secara elektronis dari satu organisasi ke organisasi lain, terbatas di kalangan perusahaan besar. Yang kedua, electronic data interchange (ED), media transfer dokumen rutin elektronis, terjadi perluasan penggunaan termasuk perusahaan manufaktur, retail, dan pelayanan. Yang ketiga ada interorganizational system (IOS), travel reservation system and stock trading. Next. Kemudian ada sejarah singkat electronic commerce. Yang pertama 1969, internet dilahirkan dari riset pemerintah Amerika Serikat pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintah, ilmuwan, dan penelitian akademis. Yang kedua 1990-an terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan .com atau internet startup menjamur. Yang ketiga
berbagai inovasi di bidang aplikasi dari penjualan online sampai e-learning bermunculan. Umumnya perusahaan besar dan sedang di Amerika Serikat telah memiliki situs web. Umumnya perusahaan besar di AS telah memiliki portal lengkap. 1999 fokus electronic commerce bergerak dari B2C ke B2B. 2001 terjadi pergerakan fokus dari B2B ke B2E. C-commerce, e-commerce, e-learning, dan m-commerce. Electronic commerce akan terus berevolusi. Next. Model bisnis e-commerce. Bisnis model metode melakukan usaha yang dapat menghasilkan revenue bagi perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup. Rancangan dan kelayakan bisnis e-commerce. Yang pertama, business plan. Dokumen yang merinci tujuan-tujuan bisnis dan garis besar rencana pencapaiannya. Yang kedua, ada business case. Dokumen bagi manajer atau pemilik usaha untuk memperoleh pendanaan untuk proyek atau aplikasi spesifik dengan penekanan utama pada justifikasi investasi yang dimaksud struktur model bisnis. Next. Struktur model bisnis yang selanjutnya revenue model. Deskripsi bagaimana perusahaan atau proyek electronic commerce dapat menghasilkan revenue. Misal, yang pertama itu ada dari penjualan, komisi transaksi, iuran anggota atau biaya pendaftaran, iklan, royalti atau biaya afiliasi, dan sumber revenue lainnya. Value proposition ada keuntungan yang diperoleh dari usaha e-commerce, misal efisiensi pencarian produk dan transaksi bagi pembeli. Yang kedua ada ketergantungan login. Yang ketiga citra perusahaan. Keempat agregasi informasi. Yang kelima ada kolaborasi dengan perusahaan lain. Next. Model bisnis umum electronic commerce itu ada penjualan online, sistem tender, reverse auction, elektronik, lelang dengan harga beli, name your own price, affiliate marketing, viral marketing, group purchasing, lelang online, pertukaran barang atau barter. Next. Manfaat e-commerce bagi perusahaan. Ada jangkauan global, pengurangan biaya operasi, perbaikan rantai pasokan, penambahan jam buka 24/7/365, kustomisasi, model bisnis baru, spesialisasi vendor, kecepatan time to market, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah, efisiensi pengadaan, meningkatkan hubungan dengan konsumen, informasi yang up to date. Next. Manfaat e-commerce ada bagi konsumen, yaitu di mana saja dan kapan saja, kemudian lebih banyak pemilihan produk dan jasa, harga lebih murah, kemudian pengiriman atau penyampaian segera, terus ada ketersediaan informasi, kesempatan berpartisipasi, wahana komunikasi elektronik, personalisasi sesuai selera, dan tidak dikenai pajak penjualan. Next. Manfaat e-commerce bagi masyarakat umum. Yang pertama ada memungkinkan telecommuting, peningkatan kualitas hidup, dapat menolong masyarakat yang kurang mampu, kemudian ada kemudahan mendapatkan layanan umum. Next. E-commerce pun punya tantangan, yaitu tantangan yang pertama ada keamanan, kepercayaan dan risiko, sumber daya manusia, model bisnis, kemudian ada budaya, masalah organisasi, penipuan, akses internet yang lambat, dan permasalahan hukum atau legalitas. Baik, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan beberapa materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat membacakan pertanyaannya. Apa yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kan katanya dari tadi nih ngomong e-commerce nih. Nah, e-commerce itu apa ya, Kak?
itu yang dimaksud dengan e-commerce? Apa pertanyaannya sudah jelas? Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Tes. Ya, silakan. Ditampung aja dulu. Oh, oke. Apa ada Saya yang ingin bertanya lagi? dong. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya M. Fareja. Pertanyaan saya itu adalah tentang materi teknologi 5G. Yang membedakan jaringan 5G sama 4G itu apa sih? Udah itu aja. Apa pertanyaan yang jelas, Mukti? Sebentar. Jelas. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung dulu, sepertinya. Oke, selanjutnya. Saya mau bertanya. Oke, Sabar. Irfan, Tentang silakan. materi yang e-learning tadi, bagaimana agar seluruh masyarakat bisa menggunakan e-learning? Terima kasih. Apa jelas pertanyaan, Riki? Oke, Saya ingin jelas. bertanya. Oke, silakan. Tunggu dulu. Apa kelemahan dari 5G? Dan bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana, Mukti? Jelas pertanyaannya? Oke, bisa ditampung. Oke. Apa ada lagi yang bertanya? Oke, perkenalkan nama saya Maulana Yusuf. Saya akan bertanya tentang materi 5G. Yang ingin saya tanyakan yaitu, apakah 5G akan benar-benar menutup kesenjangan digital? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke. Apa ada lagi pertanyaan? Saya mau bertanya. Tadi kan saya bertanya tentang e-learning. Sekarang saya mau bertanya tentang 5G. Pertanyaannya, mengapa 5G itu sangat dibutuhkan? Terima kasih. Saya mau bertanya lagi dong Oke, silakan. tentang materi e-commerce. Yaitu adalah manfaat e-commerce bagi masyarakat itu apa? Udah itu aja. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, sesi pertanyaan akan saya tutup sambil menunggu jawaban dari para pemateri. Oh ya, satu lagi, Ding. Masih bisa. Boleh? Ya, silakan. Tentang materi e-learning. Pertanyaannya ialah, apa itu e-learning? Dan apa manfaatnya untuk para mahasiswa atau anak sekolah? Udah itu aja. Oke, Masih bisa pertanyaan bertanya saya kah, tutup Kak? dulu sambil menunggu. Oh iya. Ya udah, sekali lagi ya. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf, ingin bertanya tentang materi e-commerce. Bagaimana cara usaha kecil mengambil keuntungan dari e-commerce?
Permisi, pertanyaan terakhir saya tentang di materi e-commerce. Pertanyaannya, apa saja yang wajib kita siapkan untuk memulai bisnis online? Terima kasih. Oke. Bagaimana para pemateri? Apa sudah ada yang bisa dijawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Azril. Pertanyaannya adalah, apa itu e-commerce? E-commerce adalah penyebaran atau pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Apakah sudah jelas untuk Saudara Azril? Bagaimana? Apa sudah jelas jawabannya? Ya, Bolehkah saya jawab pertanyaannya Irfan? silahkan. Pertanyaan tadi, apakah seluruh masyarakat bisa menggunakan learning-nya? Bagaimana cara agar seluruh masyarakat bisa menggunakan e-learning? Untuk jawaban saya, apa tadi? Menurut saya sih tidak bisa untuk seluruh masyarakat menggunakan e-learning, karena e-learning diperuntukkan untuk masyarakat yang beridentitas pelajar, sedangkan masyarakat banyak yang bukan berstatus pelajar. Jadi tidak bisa untuk semua masyarakat menggunakan e-learning. Itu sih jawabannya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Reja ya tadi ya, perbedaan 4G dan 5G. Iya ya. Salah satu perbedaan yang utama atau yang terbesar antara 5G dan 4G adalah kapasitas puncak dan latensinya ya. Misalnya kapasitas puncak sektor WB 5G dalam Gbps dibandingkan dengan 4G dalam MPS, ini diartikan telah terjadi peningkatan kecepatan 100 kali lebih cepat daripada sebelumnya.
untuk berselancar di internet tersebut dan mengakses video HD dan sebagainya. Selain itu, latensi atau waktu yang berlalu sejak informasi dikirim dari perangkat hingga digunakan oleh penerima akan sangat berkurang pada jaringan 5G dan memungkinkan kecepatan pengunggahan dan mengunduh yang lebih cepat. Perbedaan besar lainnya antara 5G dan 4G adalah dari ukuran bandwidth-nya. Apakah sudah terjawab? Atau kurang jelas? Seperti apa? Sudah terjawab. Oke. Saya akan menjawab pertanyaannya dari M. Reza. Bolehkah? Boleh. Oke. Apa itu e-learning dan apa manfaatnya untuk para mahasiswa atau anak-anak sekolah, ya kah, Pak Reza? Iya. Oke. Manfaat apa itu e-learning? E-learning itu merupakan gabungan dari dua kata, yakni elektronik dan learning. E-learning adalah pembelajaran secara elektronik atau proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Manfaatnya untuk mahasiswa dan untuk anak sekolah, itu sih untuk apa ya? Tunggu. Bisa menghemat waktu dan juga lebih efisiensi dalam efisiensi biaya. Tidak membutuhkan transportasi serta akomodasi. Itu sih manfaatnya dan masih banyak lagi. Oke. Bisa Terima kah kasih ya. terima? Oke, sama-sama. Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara M. Reja, yaitu manfaat e-commerce bagi masyarakat. Manfaat e-commerce bagi masyarakat yaitu yang pertama ada memungkinkan telekomuting, yang kedua ada peningkatan kualitas hidup, yang ketiga dapat menolong masyarakat yang kurang mampu, dan bisa juga kemungkinan mendapatkan layanan yang umum. Untuk Saudara Pareja, apakah sudah jelas? Sudah. Oke. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Irfan tadi ya. Alasan 5G sangat dibutuhkan untuk sekarang. Mungkin saya akan ambil contoh dari kebutuhan masyarakatnya ya. Aktivitas digital masyarakat Indonesia semakin besar dari waktu ke waktu, yang menunjukkan bahwa pengguna membutuhkan sesuatu yang lebih banyak, misalnya seperti aktivitas transaksi uang, kemudian kebiasaan pribadi seperti mengakses konten, bermain sosial media, browsing, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, semua ini menunjukkan bahwa pengguna sudah membutuhkan dan menginginkan pengalaman yang lebih baik daripada yang sekarang. Apakah bisa terjawab alasan yang dibutuhkan dari 5G, Irfan? Bisa. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yusuf, yaitu bagaimana perusahaan kecil mengambil keuntungan dari e-commerce. Yaitu dengan cara perusahaan kecil bekerja sama seperti dropshipper atau reseller dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga memungkinkan untuk penekanan biaya, baik itu dari waktu maupun dari tenaga. Ya, karena dropshipper itu hampir tidak menggunakan modal untuk menjalankannya, hanya menggunakan pick dari perusahaan dan alamat untuk orang atau perusahaan yang bisa diajak bekerja sama, kemudian bisa menjalankan dropshipper. Untuk yang memiliki modal bisa menggunakan reseller, dan modal yang dibutuhkan pun juga tidak banyak, tergantung dari produknya. Untuk Saudara Yusuf, apakah sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Rizky tadi. Kelemahan dari 5G dan mengatasinya ya, cara mengatasinya. Oke. Mungkin yang pertama dari segi biayanya ya. Semakin canggih suatu teknologi pasti akan membawa konsekuensi pada semakin tinggi biayanya. Teknologi 5G ini menawarkan kecepatan sangat tinggi, tentu saja diimbangi dengan biaya yang tinggi pula. Dengan kecepatan akses yang tinggi, pengguna dimungkinkan untuk melakukan streaming video 3D dalam resolusi 4K atau yang lebih tinggi lagi, sehingga kualitasnya 16 kali lebih jelas dibanding dengan video high definition biasanya. Yang kedua, dukungan dari perangkat yang lama berkurang. Inovasi yang terus dilakukan pada industri teknologi seluler mengakibatkan dukungan untuk perangkat lama menjadi berkurang. Misalkan saja contohnya seperti Apple dan Samsung ya, sebagai perusahaan sekaligus pengembang teknologi seluler, mereka senantiasa melakukan penelitian dan mengembangkan untuk menciptakan produk-produk baru dengan teknologi yang lebih mutakhir. Hal ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut cenderung mengetikkan dukungannya dalam memperbarui perangkat lamanya. Yang ketiga ini daya tembus yang minim, artinya seperti kurang maksimal, seperti bandwidth, karena 5G ini memakai bandwidth yang tinggi, jadi seperti di daerah-daerah tertentu, seperti di desa mungkin tidak mencapai ke situ, karena mempengaruhi menara 5G nantinya, seperti itu. Apakah bisa terjawab? Dan untuk mengatasinya ini belum belum ada cara mengatasinya ya, soalnya masih belum digunakan teknologi 5G ini, belum jelas digunakannya kapan gitu. Apakah terjawab, Ade Rizky? Oke, sip. Mungkin ini saya sekalian jawab yang terakhir ya, pertanyaan dari Maulana Yusuf. Apakah 5G akan benar-benar menutup kesenjangan digital ya? Mungkin kalau dari saya, hal ini tidak akan terjadi di awal jaringan digelar. Pasalnya, kantong-kantong jaringan 5G akan pertama kali terbentuk di kota besar. Sedangkan di Indonesia ini sendiri, yang merupakan negara kepulauan, akan lebih sulit untuk menyebar jaringan 5G. Apalagi di Indonesia, frekuensi yang akan digunakan khusus untuk jaringan 5G bentrok dengan jaringan yang digunakan untuk menyebar siaran TV ke seluruh pulau. Jadi, untuk melakukan pemerataan 5G ini, tampaknya Indonesia harus menata lebih banyak lagi, seperti itu. Apakah terjawab? Oke, sangat paham. Mungkin bisa diterima.
Terima kasih. Mungkin itu aja moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Irfan, yaitu apa saja yang disiapkan untuk bisnis online. Jadi yang pertama itu ada modal yang harus disiapkan. Yang kedua itu ada barang yang harus dijual atau produk. Kemudian ada juga catatan atau aplikasi manajemen keuangan atau apapun untuk melakukan penjualan atau perhitungan untuk penjualan. Untuk saudara Irfan, apakah sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Oke. Oke, pertanyaannya sudah terjawab semua, pemateri. Dari saya sudah terjawab semua. Dari saya sudah terjawab semua. Dan saya juga sudah semua aman. Oke, baik, selanjutnya akan ditutup saja pertemuannya oleh saudara Kevin. Dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Selamat sore. Sore. Oke, Sesi anu ada Sore. kan? Sesi dokumentasi. Dokumentasi. Tunggu, ganti HP. Sesi dokumentasi. Tunggu, On-cam ganti HP dong. dulu cuy. Tunggu cuy. Nanti dipotong aja. Ulangi, nanti dipotong. Kevin ya. Yo. Potong. Diedit tadi. Rekornya mesti nyalakan kan? On cam kah cuy? Ya, dipersilakan mungkin itu Siapa yang dokumentasi. siapa Ya. yang screenshot? Ya, satu orang ngomong gitu. Enggak, satu orang ngomong dulu, Pak. Atau langsung aja. Siapa screenshot? Oke, belum muncul semua. Screenshot aja. Aku nanti. Oke. Banyak-banyak ya 3 lah. Sudah. Ada Ivan. Oke. Itu Ivan sama ada Azra belum nyala ya? Sudah, Jo. Sudah. Sudah. Ya. Ya aku belum. Oh, ada. Aku yang belum. Oh. Bentar dulu. Ini jaringanku atau apa sih? Ya, jaringannya bagus saja. Yang jaringan bagus. Kamu sup, kamu anu sup. Hilang semua loh. Kayak mereka ini. Maksudnya apa sih, Jo? Sudah kau sup. Atau siapakah yang anu screenshot? Nggak bisa aku. Kamu nggak on cam ya? Masa? Iya. Aku on cam kok di sini. Iya kah? Semua ada Masih kamu aja kan? Jaringanku berarti nih. Kayaknya. Sekarang ada kah? Belum. Ini aneh ini. Oh iya, jaringanku. Aku matikan recording. Aku dapat kok sudah screenshot.